Bab 058. Aman kok, Pah. Belum ada cewek yang benar-benar menarik perhatianku sejauh ini. Yasa begitu percaya diri. Bagus sih. Kalau papa boleh minta lagi, jangan pacaran sama orang luar. Papa ngebayanginnya sedikit repot kalau punya calon mantu orang luar. Bian agak menggoda anak bujangnya itu. Emang sekalinya pacaran bakalan langsung diakui sebagai calon mantu ya? Wah, papa nggak bisa santai banget nih. Oh, kamu mau coba-coba dulu? Ya, seenggaknya harus selektif lah, Pah. Sorry, aku nggak bisa satset kayak papa. Kalau satsetnya langsung dapat yang spek Mamu Widuri sih, oke-oke aja. Lah kalau dapatnya yang selingkuh kayak mama. Gimana? Senyum Bian agak pudar saat Yasa menyinggung soal Regita. Yasa memang sudah semakin dewasa dan sudah mengerti kalau hubungan Bian dan Regita hancur dikarenakan kesalahan Regita yang berselingkuh. Semoga karma mama nggak menimpaku, aku takut kalau rasa sakit hati papa terhadap mama akan aku alami juga, ungkap Yasa dengan segenap perasaan yang selama ini ia sembunyikan. 117. Kamu nggak boleh bicara begitu. Semuanya kan udah berlalu. Papa udah lupa, papa juga udah maafin mama. Dan kamu harus ingat, apa yang kamu pernah lihat dan segala sesuatu yang pernah kamu dengar dari papa ataupun mama, ambil yang baik-baiknya aja ya. Jangan hiraukan yang buruk-buruknya, tegur Bian, dilanjutkan dengan sebuah nasihat sederhana tapi bermakna dalam. Ya udah, sekali lagi, aku minta maaf atas nama mama. Seburuk-buruknya dia di masa lalu, dia adalah mamaku, dia tetap mamaku. Hubungan papa dan mama memang udah selesai, tapi di antara aku dan mama nggak akan pernah ada akhirnya. Aku udah dewasa sekarang, udah ngerti gimana peliknya masalah di antara kalian selama ini. Aku akui kalau mama yang egois, so, aku mohon, papa bener-bener maafin mama, biar dia bisa memulai lagi hidupnya tanpa rasa dendam dari siapapun, ucap Yasa. Ucapannya membuat Bian terenyuh. Walau terlihat kesal dan benci pada Regita, ternyata Yasa tak sebenci itu. Bahkan Yasa meminta maaf atas nama Regita pada papanya sendiri. Sungguh Bian terharu dengan perubahan sikap Yasa. Sejak memiliki adik, Yasa memang semakin menyesuaikan diri dan sudah berubah cukup jauh menjadi sosok yang lebih tenang dan bijak. Papa nggak mau maafin? Tanya Yasa karena Bian hanya diam saja. Papa udah maafin, jawab Bian dengan yakin. Syukurlah. Ya udah, bersiaplah. Aku akan kangen berat sama Dasa. Makin kesini, dia semakin gemesin. Yasa agak mendengus kesal. Sabar, secepatnya papa akan liburan ke Eropa. Kamu bisa nyusul dari London, biar kita bisa liburan bareng lagi. Secepatnya ya, Pah. Jangan cuma wacana aja. Iya. Hubungan Yasa dan Bian juga semakin lekat sekarang. Widuri adalah salah satu jembatan mereka. Sejak ada Widuri, begitu banyak perubahan-perubahan positif di hidup ayah dan anak itu. Yas. Baru saja Yasa akan pergi, tiba-tiba Regita datang dan menahan kepergiannya. Yasa menoleh dan menunggu Regita yang berlari ke arahnya. Regita sangat tergesa-gesa karena tak ingin melewatkan pertemuan terakhir dengan Yasa. Untung mama nggak telat. Sebentar, mama mau kasih sesuatu buat kamu, kata Regita lalu dia mengambil sesuatu dari tasnya. Dia terlihat terengah-engah dan kelelahan. Bian bersikap sangat dingin dan seolah tidak menganggap Regita ada. Aku nggak bisa berlama-lama lagi, aku harus segera masuk ke pesawat, kata Yasa. Iya. Mama nggak akan menahan kamu lama-lama kok, mama datang cuma mau ngasih ini ke kamu,
kata Regita lalu menyerahkan sebuah amplop untuk Yasa. 118. Ini apa? Tanya Yasa agak heran. Sedikit uang, buat bekal kamu. Itu nggak seberapa, tapi mama mau kamu menerimanya, jelas Regita. Uang. Bian pun agak heran karena Regita memberikan uang pada Yasa. Nggak usah. Mama lebih butuh uang ini, kata Yasa agak menolak. Please jangan ditolak, Yas. Memang nggak seberapa, dan itu nggak ada seujung kukunya dari apa yang udah dikasih sama papa kamu. Tapi please, terima uang itu. Itu secuil bentuk rasa sayang mama ke kamu. Tadi mama dapatnya uang cash, jadi mama juga nggak bisa transfer langsung ke kamu. Yasa cukup tersentuh. Regita benar-benar sudah berubah. Bian juga cukup takjub dengan sikap Regita yang sekarang. Baik-baik di sana ya. Entah sampai atau enggak, tapi mama akan selalu mendoakan kamu. Mama sayang kamu, ucap Regita dengan mata berkaca-kaca. Makasih, ucap Yasa, hatinya benar-benar tersentuh tapi sikapnya juga tetap seperti biasanya. Boleh mama meluk kamu sebentar sebelum kamu pergi? Pinta Regita. Yasa agak canggung, Yasa melirik ke arah Bian dan Bian mengangguk sebagai tanda kalau Yasa harus memenuhi permintaan kecil mamanya. Yasa maju satu langkah lalu memeluk Regita. Sungguh Regita bahagia dan merasa sangat utuh saat itu. I love you, ucap Regita dalam pelukan itu. Yasa tidak menyahut, tapi dalam hati dia berkata, aku juga sayang mama. Dan Yasa sudah tak memiliki waktu lagi, dia harus segera masuk ke dalam pesawat. Pesawat yang mengangkut Yasa akan segera take off beberapa saat lagi. Yasa tak menduga kalau keberangkatannya kali ini diantar oleh kedua orang tuanya. Walaupun keduanya sudah bukan suami istri lagi, tapi keduanya kompak mengantar Yasa sampai ke bandara. Yasa melambaikan tangan saat langkahnya semakin jauh. Regita tetap di tempatnya dan juga tak berhenti melambaikan tangan sampai Yasa berlalu dan tak terlihat lagi. Sorry, aku nggak bisa nawarin tumpangan buat kamu, kata Bian dengan dinginnya. Iya nggak apa-apa. Aku duluan, pamit Bian dan bersiap untuk meninggalkan Regita di sana. Tunggu bentar, Mas. Tapi Regita menahan langkah Bian. Bian menghentikan langkahnya tanpa menoleh ke belakang. Maafin aku ya, untuk kesalahanku. Ini memang terlambat, tapi aku mohon maafin aku, ucap Regita dengan sangat. Aku sudah melupakan semuanya. Nggak usah minta maaf lagi, tukas Bian. 119. Makasih. Semoga kamu selalu bahagia dengan Widuri dan anak-anak kalian, selamanya. Dengan Yas juga tentunya. Ya, dengan Yas juga. Oke. Thanks. Sama-sama. Aku duluan, aku udah boleh pergi kan? Pamit Bian untuk yang kedua kalinya. Silakan. Bian pergi melangkah jauh meninggalkan Regita. Regita bisa bernafas lega dan dia harap kalau langkahnya untuk menjadi mama yang baik akan dilancarkan tanpa banyak drama seperti yang selalu ia buat selama ini. Yasa sudah duduk nyaman di seatnya. Dia duduk tepat di dekat jendela di bagian sayap pesawat sehingga ia bisa menerawang menikmati pemandangan dari sana. Yasa membuka isi amplop dari Regita. Memang tidak banyak, tapi itu mampu membuat Yasa menangis haru. Bahkan Yasa sendiri tak sadar kalau ada air mata yang siap untuk meniti di ujung matanya. Ini adalah kebahagiaan buatku. Aku harap, Mama sehat selalu dan segera menemukan kebahagiaan Mama kembali, harap Yasa di dalam hati. Keberangkatannya kali ini benar-benar penuh makna.
Yasa tetap bahagia walaupun papa dan mama kandungnya sudah tak mungkin bersatu lagi. Widuri terbangun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Selain kumandang azan subuh, Widuri juga terbangun karena rasa mual yang hebat. Duh, kok mual begini ya? Gumamnya dan sungguh rasanya sangat tidak nyaman. Widuri tak mengerti padahal semalam dia masih baik-baik saja, bahkan masih makan dengan lahap. Apa semalam aku terlalu banyak makan? Pikirnya dan rasa mual itu terus mengganggu. Widuri segera pergi ke kamar mandi dan muntah-muntah tak karuan. Sayangnya, tak ada sesuatu pun yang ia muntahkan. Suara Widuri mengusik Bian dan Bian langsung panik mendengar istrinya muntah-muntah di kamar mandi. Sayang, seru Bian. Ada apa dengan Widuri? 120. Selamat ya, Pak, Bu. Jika dihitung dari terakhir Anda mendapatkan siklus bulanan Anda, bisa dipastikan kalau saat ini usia kandungan Anda sudah memasuki minggu keempat. Sungguh Bian tak menyangka kalau istrinya ternyata sedang hamil anak kedua. Harapan yang benar-benar bersambut. Bian menggenggam erat tangan Widuri. Betapa dia bahagia saat mendengar kabar dari Dokter Xia. Terima kasih, Dok. Bian dan Widuri keluar dari ruangan dokter. Xia dengan wajah berseri-seri. Sejak dari dalam ruangan, Bian tidak melepaskan genggaman tangannya dari tangan Widuri. Hari ini adalah salah satu hari terbaik di dalam hidupku, sayang. Benarkah, Mas? Kamu senang? Very happy. Genuinely. Tegas Bian. Mendengar Bian bahagia, tentu saja Widuri ikut bahagia. Membahagiakan Bian adalah salah satu tujuan hidupnya saat ini. Walaupun kenangan saat ngidam dan melahirkan Dasa masih sangat lekat di dalam ingatannya, tapi Widuri menganggap itu sebagai sebuah perjuangan yang akan berujung indah dan akan melahirkan kebahagiaan untuk semua orang. Tapi, Mas, Yasa pernah bilang lo ke aku, katanya dia belum siap buat nambah adik. Dia juga bilang, minimal tunggu 3-5 tahun lagi, itu pas Dasa lahir. Nah, sekarang Dasa baru 2 tahun, kira-kira, gimana tanggapan Yas kalau dia tahu kabar ini ya? Widuri malah ingat pada perkataan Yasa 2 tahun lalu. Mustahil dia akan menolak untuk ikut bahagia, sayang. Aku yakin, Yas akan semakin bahagia. Kamu menyaksikan sendiri kan bagaimana dia sangat menyayangi adiknya. Sudah pasti dia juga akan bahagia untuk kelahiran adik keduanya, yakinkan Bian. Widuri berharap itu benar. Semoga saja Yasa ikut senang dengan kehamilan keduanya ini. Mereka terus berjalan dan tetap bergandeng tangan. Seolah rumah sakit itu hanya milik berdua saja, seolah mereka adalah orang paling bahagia di dunia saat ini. Tapi, mereka harus berpapasan dengan Randy. Sungguh pertemuan itu telah mengacaukan kebahagiaan Bian dan Widuri. Saat ini Randy sedang berjalan dengan seseorang yang duduk di atas kursi roda. Seorang pria bermasker dan terlihat sangat lemas. Selain Randy, juga ada Mariyati yang ikut mendorong kursi roda itu. 121. Kenapa harus bertemu mereka di saat-saat bahagia kayak gini? Gumam Widuri dengan nada yang kesal. Bian mengeratkan genggaman tangannya. Abaikan saja. Tapi kalau mereka menyapa, kita balas sapaan mereka seperlunya saja, bisik Bian. Dia langsung pasang badan untuk menjadi tameng istri kesayangannya. Randy juga langsung menyadari keberadaan Widuri. Hatinya tergugah dan ada rasa ingin menyapa. Bukannya itu si Widuri sama suaminya? Tanya Mariyati yang juga menyadari keberadaan Widuri yang terus berjalan mendekat bersiap untuk berpapasan. Iya, Bu.
Itu memang Widuri. Dia semakin cantik saja, jawab Randy. Ucapan Randy membuat pria yang duduk di kursi roda menoleh dengan picingan mata yang sangat tajam. Siapa dia? Tanyanya dengan nada tidak suka. Itu mantan istri pertamaku, Widuri. Oh, itu. Pria di kursi roda terlihat jelas. Bisa jadi itu adalah pasangan sejenis Randy. Entah siapa namanya. Hai, Widuri. Apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu ya, sapa Randy dengan hangat. Mereka bertemu di tengah-tengah lobi gedung rumah sakit besar itu. Mau tak mau, Widuri harus berhenti dan menjawab sapaan Randy. Tapi tentunya dengan penjagaan ketat dari Bian. Baik. Widuri menjawab seperlunya saja. Sedang apa kamu di sini? Siapa yang sakit? Tanya Mariyati kali ini. Nggak ada yang sakit kok, kami hanya melakukan kunjungan saja. Widuri menjawab pertanyaan Mariyati. Oh begitu. Widuri masih ingat apa kata Alia waktu itu. Widuri mendengar kabar soal Randy yang saat ini sudah belok. Widuri langsung bisa menerka kalau pria bermasker di kursi roda adalah kekasih Randy. Walaupun itu adalah pilihan hidup Randy dan hal semacam itu sudah bukan hal yang tabu lagi, tapi tetap saja, bagi Widuri itu adalah hal yang menyimpang. Widuri semakin tidak respek pada Randy. Kenapa malah berdiri saja? Kalian sudah tidak ada kepentingan lagi kan? Ayo jalan. Ucap pria di kursi roda. Tunggu sebentar. Ada yang ingin aku katakan pada mantan istriku, kata Randy. Buang-buang waktu saja. Pria itu mendengus kesal. Kalau nggak terlalu penting, mending nggak usah dibicarakan. Saya dan istri saya masih ada urusan lain, kata Bian dengan sikap tegasnya. Lelaki di kursi roda tertarik dengan sosok Bian. Dia menatap Bian dari ujung sepatu sampai ke ujung kepala. Dia adalah pria yang sangat sempurna. 122. Tapi tentu saja Bian alergi dengan tatapan mata itu. Bian ingin segera nyah dari sana. Sebentar saja kok. Cuma mau minta maaf, kata Randy mengulur waktu. Semuanya sudah dimaafkan, semuanya sudah dilupakan, iya kan sayang? Jawab Bian lalu ia bertanya pada Widuri. Iya. Semuanya sudah selesai. Nggak perlu minta maaf lagi. Widuri menyahut. Permisi, pamit Bian dan tanpa banyak basa-basi lagi, Bian segera membawa Widuri menjauh dari sana. Dengan mantap, Bian menggandeng tangan Widuri berjalan menjauh meninggalkan Randy, kekasihnya serta ibunya yang terdiam sejenak di tengah-tengah lobi rumah sakit besar itu. Dia semakin cantik saja, gumam Randy. Membuat kekasihnya semakin dongkol. Apa kamu bilang? Kamu bilang dia cantik. Di depanku. Sana kejar dia. Setelah aku sudah menanggung penyakit seperti ini, kamu mau berbelok arah lagi. Begitu. Pria itu menarah lalu mendorong kursi rodanya sendirian. Jangan marah begitu dong. Hei, tunggu aku. Randy segera tersadar lalu menyusul. Mariyati menghela nafas panjang dan dia merasa menjadi ibu yang gagal. Mariyati seperti ada di pijakan yang dikelilingi jurang yang terjal. Kemanapun ia melangkah, maka ia akan berhadap dengan jurang-jurang itu. Ya Tuhan, hamba benar-benar merasa terjebak di dalam situasi sulit ini. Apa yang bisa hamba lakukan? Batinnya sambil memanjatkan keluhan pada Tuhan. Sepanjang perjalanan pulang, Widuri merasa mual. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja,
Tapi sejak berpapasan dengan Randy tadi, Widuri tiba-tiba merasakan mual yang hebat. Sama seperti saat ia hamil oleh Dasa, Widuri merasakan alergi yang sama saat bertemu Randy. Entah kenapa, entah itu sugesti, atau benar-benar bawaan orok. Hapus mereka dari ingatan kamu, sayang. Sekarang, cukup tahu saja, ucap Bian sambil mengelus-elus tangan Widuri berharap Widuri merasa lebih baik. Iya, Mas. Kita fokus saja pada perkembangan anak-anak kita. Oke. Iya, Mas. Aku sekarang cuma fokus sana kamu, Yas, Dasa dan calon anak kedua kita. Baguslah. Kamu mau hadiah apa? Hadiah apa lagi, Mas? Kamu sudah terlalu banyak kasih aku hadiah. Katakan saja, apa yang paling kamu inginkan sekarang? Sebagai hadiah atas kehamilan kedua kamu ini. 123. Widuri tersenyum simpul, obrolan yang baru saja dibangun ini membuat dia segera lupa pada pertemuannya dengan Randy. Bian masih saja memanjakan dirinya. Bian tak pernah berubah, masih sama seperti saat pertama kali memanjakan Widuri, 3 tahun yang lalu. Kamu mau tahu apa yang paling aku harapkan saat ini, Mas? Tanya Widuri masih dengan senyum simpul itu. Iya, sayang. Aku sangat mengharapkan kesehatan untuk kita semua. Aku, kamu, Yas, Dasa, ayah dan ibu dan juga semua yang ada di sekitarku. Selain kesehatan, aku juga sangat menginginkan kita semua selalu ada dalam kebahagiaan. Itulah keinginanku saat ini, Mas. Bian makin cinta pada Widuri. Ditawari hadiah, Widuri malah mengharapkan kebahagiaan untuk semua orang. Andai Widuri adalah wanita materialistis, pasti Widuri sudah minta dibelikan aset baru oleh suaminya. Tapi Widuri bukan tipe wanita seperti itu. Itulah sebabnya kenapa Bian semakin cinta dan semakin sayang pada Widuri. Kalau memang itu harapan kamu, kamu sudah mendapatkannya, sayang. Aku dan semua orang selalu bahagia setiap kali ada bersama kamu. Kamulah sumber kebahagiaan kami. Syukurlah. Baiklah. Biar nanti aku siapkan hadiah baru buat kamu. Nggak usah, Mas. Apa lagi coba? Villa udah, kendaraan baru udah, koleksi perhiasan, koleksi barang mahal udah. Aku rasa semuanya sudah lebih dari cukup. Kamu adalah orang yang paling baik yang pernah aku tahu. Setelah ayah dan ibu, kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah aku temui di dalam kehidupan ini. Bian terus menyanjung Widuri. Beneran? Yes. Super yes. Karena kamu adalah suami aku, maka kamu adalah orang yang paling berhak menerima bakti dari aku, Mas. Iya, sayang. Kamu udah membuktikannya. Obrolan yang positif, penuh dengan kejujuran dan sanjungan membuat Widuri lupa akan gejala mualnya. Bian dan Widuri adalah gambaran sepasang suami istri yang sempurna. Siapapun pasti ingin seperti mereka, termasuk kita semua. Ya, kita semua, aku dan kalian para pembaca kesayangan J. 124. Di saat Widuri sedang mengalami morning sickness yang hebat, Dasa malah menjadi sangat rewel tidak seperti biasanya. Bian sampai mengambil libur untuk menghandle putri kecilnya dan melayani istrinya yang sedang ngidam berat. Jika di kantor dia adalah orang yang menempati supremasi tertinggi, maka lain lagi jika di rumah. Saat di rumah, seorang Biantara perkasa adalah pelayan paling siaga bagi Widuri dan menjadi pengasuh dadakan untuk Dasa. Aku mau sama mama, aku mau peluk mama, rengek Dasa yang maunya digendong terus oleh Widuri, sementara Widuri sedang lemas-lemasnya. Mamanya kan lagi sakit,
sekarang ditemenin sama papa dulu ya mainnya. Mau main apa? Ayo papa bantu siapkan mainannya, bujuk Bian dengan sangat lembut. Nggak mau, pokoknya mau sama mama. Widuri pun tak bisa beristirahat dengan tenang. Walaupun lemas, dia berusaha untuk kuat dan menangani Dasa yang rewel. Walaupun Bian siap siaga, tapi Widuri tak tega membiarkan suaminya kerepotan seperti itu. Sini, tapi mamanya nemenin sambil duduk ya, kata Widuri sambil berjalan agak gontai dan sempoyongan. Bian menoleh. Betapa Bian merasa bersalah melihat istrinya harus kepayahan melewati masa-masa ngidamnya yang parah. Andai bisa ditransferkan, Bian sangat rela untuk mengalami Couvet Syndrome asalkan kondisi istrinya benar-benar membaik. Tuh, lihatlah, nak. Mama lemas banget, mama perlu istirahat banyak-banyak, bisik Bian pada Dasa. Dengan mata merah dan banjir air mata, Dasa menatap kedatangan Widuri. Mungkin hati kecilnya mulai terketuk dan ada rasa tak tega melihat kondisi mamanya yang pucatnya seperti mayat hidup. Yuk, mau main di mana? Widuri sudah ada di dekat Dasa dan anak 2 tahun itu seolah mulai sadar kalau mamanya memang sedang tidak baik-baik saja. Ayo, sayang. Dasa tidak jadi antusias pada Widuri, Dasa malah berbalik lalu membenamkan dirinya ke pelukan sang papa. Widuri dan Bian saling berpandang dan tak mengerti apa yang terjadi pada Dasa. Nah, sekarang kenapa lagi, sayang? Bisik Bian, tapi Dasa tidak merespon. Barangkali Dasa sudah mengerti sekarang kalau mamanya sedang sakit. Kuci-kuciku, hayo, sekarang kenapa lagi? Goda Widuri sambil menggelitiki telapak kaki Dasa sehingga Dasa hanya menggeliat. 125. Gimana kalau kita telpon Yaya aja? Mau. Bian memberikan opsi lain. Dasa kembali bersemangat saat mendengar tawaran dari sang papa. Telpon Bang Yaya. Tanyanya dengan antusias. Ya. Ini udah jam 1 siang, di London berarti baru jam 7 pagi. Mungkin Bang Yaya masih di apartemennya. Gimana? Mau nelpon Yaya? Mau, jawab Dasa dengan semangat. Jadi, Mama udah boleh baring lagi di kasur ya. Kamu siangnya ditemenin sama Papa aja sambil nelpon Yaya, kata Bian. Oke, Pak. Sekarang minta maaf dulu sama Mama karena udah rewel barusan, pinta Bian pada putri kecilnya itu. I love you, Mah. Maafin Dasa ya, ucapnya dengan wajah inosen yang menggemaskan. Love you too. Widuri menukas dengan seulas senyum rekah yang membuat nyaman siapapun yang melihatnya. Kamu kembali ke kamar aja. Setelah Dasa tidur, nanti aku balik ke kamar nemenin kamu, oke? Bisik Bian pada Widuri. Iya, Mas. Kuat jalan ke kamar. Kuat kok. Widuri putar langkah dan kembali ke kamarnya untuk menikmati waktu istirahat sementara Bian dan Dasa masuk ke kamar Dasa. Sebelum merengek minta ditemani bermain lagi, Bian berencana akan menelpon Yasa setelah itu akan menidurkan Dasa agar Bian bisa kembali ke kamar utama untuk menemani istrinya. Yaya. Kangen Yaya, ucap Dasa begitu panggilan videonya tersambung dengan sang kakak yang ada di belahan dunia yang lain. Abang lebih kangen lagi sama kamu. Kok masih melek? Kamu nggak boci? Tanya Yasa begitu antusias. Nggak. Aku nggak ngantuk, aku nggak boci. Boci adalah akronim dari Bobo Ciang, pelesetan dari frase Bobo Siang. Kok nelpon dari nomor papa? Emang papa nggak ngantor? Wait, di sini baru jam 7.15 pagi. Berarti di sana lagi jam 1 siang kan?
Kok papa ada di rumah? Tanya Yasa agak heran. Iya, ini emang handphone papa. Papa sakit. 126. Bukan, tapi mama yang sakit. Mamu sakit. Sakit kenapa? Yasa terlihat cemas. Kalau Bian sampai absen tidak ke kantor, berarti Widuri sakit serius. Papa bilang, mama sakit karena ada adik bayi di pelut mama. Hah? Yasa sangat tercengang dengan perkataan Dasa. Apa benar? Kalau benar begitu, bocil number 2 siap meluncur dong. Serius? Beneran begitu?